Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, anakku remaja Islam, setiap saat selama paru-paru dan jantung kita, ginjal dan buah pinggang kita, limpa kita, yang semuanya barang mati ditiupkan oleh Allah roh, maka dia bergerak sepanjang usia kita. Walaupun ada kita yang lupa masa yang lalu, dari sekarang sampai kita meninggal, selalulah lidah dan hati kita memuji kebesaran Allah. Dan semua alat-alat itu dengan takdir Allah bergerak. Maka setiap napas kita turun naik, mari kita selalu memuji Allah setinggi-tingginya dan bersyukur dengan nikmatnya sedalam-dalamnya. Semoga hidup kita ini pertama sesuai dengan salam dalam Islam, kita mendapatkan keselamatan. Salam yang kedua dibaca wa rahmatullah, juga kita akan meraih rahmat. Wa barakatuh, dan juga hendaknya kita mendapatkan berkah. Kalau hidup kita telah selamat dan dilimpahi rahmat oleh Allah dan diberikan berkah, apapun yang terjadi, cobaan, ujian, berat atau ringan yang datang dari Allah, maka jiwa kita itu tidak akan pernah goyang. Itulah salam yang indah diucapkan sebelum kata-kata lain diucapkan. Yang memberikan selamat Allah, yang memberikan rahmat Allah, yang memberikan berkah juga Allah. Di mana kita bertemu, di mana kita memulai suatu acara, kita baca ini dulu sebelum membaca yang lain. Semoga jamaah Masjid Raya tertua, yang kata anak saya tadi sudah lebih dari 3,5 abad. Saya lihat kemarin Masjid Godang di Kota Nampe, tonggaknya juga teliang tapi tidak rabah. Tonggak itu adonan tak luruh bengkok kayunya. Tapi entah bagaimana cara orang dulu membikin. Jadi walaupun mereka belum
pernah ada yang kuliah di Fakultas Teknik, tetapi kaum muslimin yang terhormat, mereka itu lebih pintar daripada kita sekarang. Dan masjid serta rumah adat itu tidak lurus pasangnya. Begini, konon dalam sejarah disampaikan, karena nenek moyang kita ini dulu asalnya dari Asia Tenggara di sana, mereka sampai ke negeri kita Nusantara ini dengan kapal. Kapal itu bentuknya juga begini, kucuy ke bawah, kambang kateh. Dan begitu pula orang tua-tua kita mendesain rumah. Asal rumah gadang, tidak ada yang lurus itu, begini. Itu pakai rasuk jo palanca, pakai paran jo kudo-kudo, kemudian pakai kasau jo lae. Satu sama lain itu saling menguatkan. Kira-kira Allah ada alat berat dulu kok. Tidak ada kan? Artinya apa? Orang tua saya mengatakan, kalaulah ditabang kayu di Rimbo, untuk apa? Untuk rumah gadang, untuk masjid, untuk surau. Itu kayu nalah tatabang tu ado seorang nan mailo dima perumahan kadibuik. Sampai sekarang yang masih begitu bapak-bapak orang Padang Pariaman. Diwaso lah hilang pak, dah ada. Ya kan, kamairi padi Jawa kini pak bisa sampai hari. Batagaan tenda di dalam sawah tu. Diansu bersama-sama anak beranak. Kalau dulu bapak-bapak mengecek saja orang di Pondok Rondo, kita mairi padi sianu. Itu 2 jam selesai. Sekarang semuanya diukur dengan uang. Itulah perputaran masa, sakali ayah gadang, sakali tapian baralih. Malah papatah kini tinggal di papatah saja oleh. Banyak kita nan tak mamalkan papatah nang kita baca tu. Mungkin yo tak masuk ambo. Kaum muslimin, dan masjid yang seperti ini sudah bertahun-tahun tonggaknya tidak lurus, tetapi orang yang beribadah di dalamnya dulu dipimpin oleh ulama-ulama besar. Tonggaknya bengkok tapi hatinya jujur. Mudah-mudahan kita sekarang ini kembali seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita bersyukur kepada Allah, kita berselawat kepada Nabi dengan membaca Allahumma salli ala Muhammad. Semoga kita dipertemukan Allah nanti di dalam surga Firdaus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang saya baca tadi terdapat di dalam surat Al-Anfal ayat 30. Ayat ini ada asbabun nuzulnya, penyebab turunnya. Apa penyebabnya? Kaum muslimin, orang kafir Quraisy atau musyrik Quraisy melakukan makar, tipu daya untuk membunuh Nabi. Kemudian kaum muslimin setelah mereka itu matang melakukan musyawarah dan tidak diketahui oleh orang Islam, namun tipu daya mereka itu dikalahkan oleh Allah. Wayam kuruna, mereka menipu daya untuk membunuh Nabi. Allah menipu daya pula. Wallahu khairul makirin. Tipu daya Allah tidak bisa dikalahkan oleh tipu daya manusia. Ayat ini mungkin jarang dibaca oleh manusia, kecuali yang taat dan beriman. Berapa banyak tipu daya semenjak Nabi Adam dilakukan oleh umat manusia sampai kepada Nabi Muhammad, sampai sekarang tidak ada Allah itu yang kalah.
Yang melakukan tipu daya di zaman Nabi Adam, anak beliau namanya Qabil. Yang melakukan tipu daya di zaman Nabi Nuh, istri beliau dan anak beliau Kan'an. Yang melakukan tipu daya di zaman Nabi Lut, istri beliau. Dan yang melakukan tipu daya di zaman Nabi Musa, Fir'aun. Yang melakukan tipu daya di zaman Nabi Ibrahim, Namrud. Nah, baca ayat ini kembali, baca Quran kembali, baca sejarah yang Al-Quran itu 2/3 lebih itu isinya sejarah. Tidak satu pun penipu daya itu yang menang. Nah, di negara awak itu lo nanti terjadi gini, dilakukan tipu daya untuk membacking narkoba, dilakukan tipu daya untuk membacking judi online, ya kan? Lah berjalan bertahun-tahun, ya kan? Kemudian dibukakan oleh Allah sekarang. Dengan terjadinya seperti itu, walaupun manusia kau bisa serupa sampo kan licin, Pak. Itu buihnya banyak, ya kan? Tapi para jemaah yang terhormat, dengan buih dan busanya yang banyak itu, dia yang menjadi licin dan dia yang tergelincir. Ini yang dimaksud oleh Allah, wa yamkuruna, lakukanlah tipu daya. Wa yamkurullah, Allah akan menipu daya pula. Wallahu khairul makirin. Kaum muslimin, ada tak terjadi di negara awak itu gini? Nah, jadi banyak orang, Pak, dengan kekuasaan, dengan kedudukan melakukan tipu daya, katanya akan mulus saja. Kalau nan baik ditolong orang mendoakan, Pak. Kalau nan baik awak lakukannya doa ni orang. Ne mudah-mudahan no sawa, Pak, kok. Bak pasang masuk muaro, bak pucuk dilancan, cie di kanak 2 jadi, ampe takakok 5 sudah. Nak buah dahan marunduk, nak air pincuran tabi, nak cuncin subang lah boleh, nak pacar bini nan dapet. Mungkin semua orang akan mendoakan begitu. Kalau usaha itu usaha yang baik. Kaum muslimin, kalau kita cari kini bapak-bapak, oknum-oknum yang terlibat serupa itu tu, lah serupa kayu rabah. Kayu kalau tagok, Pak, banyak. Batangnya sampai basanda, ureknya sampai baselo, daun bakeh balindong kepanasan sampai batadua kehujanan. Tapi banyak kayu gadang kau ndak tahu nan menimpu kayu gadang, Pak, apa? Nyo ndak ada terpijak le no. Kerana nyo tinggi, tapi dia ndak sadar suatu saat akan didatangkan Allah angin puntiang beliung, angin limbubu, angin topan, topar tornado, topar lanino, bermacam-macam namanya di luar negeri. Apabila kayulah rabah, baralah bana kagadangnya, batang lapuk daun karegeh, usah diaruk kaba pucuk, antah kok cindawan ka bungonya. Tuah na lamo ilang laleh, jo koncek-koncek kaba tonggo, urang mencibi bakuliliang, tangguanglah dosa salamo ka. Sudah tu menyesal itu. Apa gitu manusia ini? Karena apa? Tidak mau membaca sejarah. Sejarah yang akurat itu ada di dalam Al-Quran. Nabi itu lagi sampai terbunuh di orang Quraisy? Tidak. Kenapa tidak? Karena dikasih tahu oleh Allah. Cara Allah magih tahu. Ambo sama sokete dulu, Pak, diajak ke sawah ke ladang di orang gaek. Sambil memangku sawah tu, Pak, tu banyak balui dapet. Indak sengaja mencari balui, Pak, tu. Tiuk di balian tanah tu, tanah sawah na lunak tu, keluar balui.
Kalau gini nak ada itu leh. Kenapa? Karena tanah itu sudah kena pupuk kimia, sudah kena racun tiodan dan segala macam racun. Maka kena kimia itu dia tidak subur lagi. Malah sawah dalam tidak ada kini lah Pak. Dulu ada sawah hingga tidak ada kok tahu nama. Kalau hari hujan mengku sawah tu sudah memangku tu tidak tanggung banyak makan. Lama makan. Abalui dah pela tu. Jadi balui nanado kini itu tidak di dalam sawah lah Bu. Pailah ke piladang, pailah ke tanyuah di taranaan orang lah Pak. Babuek sampai khusus bagiannya makan. Dalam sawah tidak ada balui. Iya kan? Jadi namanya zat kimia tanamannya rusak. Jadi apa-apa kaum muslimin pagi-pagi itu nasi lah makan walaupun seketik. Jangan mie jo. Lah banyak parui nambah potong Pak. Tak keluar buang air tu mie tu membaku di dalam karenanya kimia. Lah banyak parui orang nambah potong tu. Ya kan? Akhirnya potong habis disiko buang air. Berkeluar dia rusuk tu. Orang kan banyak. Makan lu enggak? Makan mie salah. Makan. Makan mie salah. Ya kan? Jadi yang namanya kimia ini, tumbuh-tumbuhan pun rusak, talua balui punah dinyo, dan bagi kita makan. Ada sopir-sopir Pak, ya kan? Dia cok berjalan malam, minum Supradin talue, minum M150, minum kerating deng. Ampe pelimo umur usus tulah putih. Karena makanan itu tajam, minuman itu tajam, putih-putih usus ni. Orang dulu mah ada itu penyakitnya Pak. Nanya makan pagi itu nasi. Sudah tu minum kawa, because sedang ke sawah, pisang batu, babuih, dia ge kerambi, dia ge garam seketik. Tu minum kopi pahit. Ndak bagulo. Kopi pahit tu ndak pakai sehari yang terus kacau sedalam gale tu. Jadi ketika ambo ketek dulu dia acuk mawai balui sedang ke sawah, tangan ambo ko jo kaki ambo ko dibuti Pak. Tambah lama tambah banyak buti ko. Lama dulu awak pergi sekolah. Apa cara mailangan buti itu, ya kan? Dikikih jo kiki na mula tumbuh tu dia dia spiritus jo kunyit. 2 hari matinya. Anak-anaknya tu mati sadanya. Orang Quraisy kapie Quraisy mali agama Islam nan dibawa Nabi ketika tu samo jo buti tumbuh di tangan. Induk Islam tu siapa? Rasul. Maka Rasul itulah direncanakan dibunuh. Kalau induknya kolah dibunuh, na lain takwi lagi. Akan matang rencananya tu. Anyo kumpullah petinggi-petinggi Quraisy. Nan eselon saja, nan staff tak boleh datang. Nan datang tu pakai kokarde, ya kan? Dan mempunyai disiplin ilmu spionase yang luar biasa. Tak boleh sembarang orang. Yang bisa berbahasa tidak dengan bahasa biasa, tapi bahasa kode. Apa namanya tu? Ala berkumpul orang Quraisy itu bersama-sama di suatu gedung yang tidak diketahui oleh Nabi, tidak diketahui oleh orang Islam. Pemimpinnya 3 Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Dan tak satu je Abu Tungku saja. Apa kata pemimpin rapat ketika itu? Kita pangan Muhammad. Kalau di padia jonyo samo Muhammad ko joli mau dia lahan bandalu agama awak di nyobe ko. Kita pangani nyoch. Kelompok-kelompok orang yang rapat itu melakukan diskusi. Ada yang mengatakan Muhammad itu ditangkap.
dirantai, dimasukkan ke penjara. Itu rencana. Yang sekelompok lagi mengusulkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diusir di kampung, ditinggian janjangnya, ditinggal secara wadai, mati ndak dijanggut, barale ndak diturui, disisihan. Karena dua usul tadi, maka dilakukanlah pemilihan. Nama suaronan banyak biko, itu usul nang dipakai. Sadang orang memilih-milih go pak, tadanga orang menyumpah di luar. Mati mampu lah kalian dan sadang rapik go. Ya kan? Sirah talingo Abu Lahab nanga. Calik keluar bila tangkok siapa menyumpah tu. Calik di pintu di luar tu orang gaek duduk, badannya lah kurui, kepalanya boleng. Kalau di kampung mo di baso boleng. Di Padang disebut orang botak. Ndak ada buatnya licin kepala tu. Tu bibi yang lihat teh kau pakai kumis piti guale di suuk, tiga guale di kida panjang, samo jo lele dumbo. Matonya celek sebelah. Pak, tanya cik pak, kecik petugas tadi. Lama pak duduk siko. Sajak kalian mulai rapik tadi ambolah tiba. Lai tadangan ada pak sabanta kau orang menyumpah je. Balon dak kata dangannya ambo nak menyumpah macam. Bamang kau pak sumpahi kami je. Kalian dak batarati segaik kau ambo lah ambo ketuk-ketuk pintu ingin masuk ke dalam. Pindah ado kalian baniek nak buka pintu tu. Tuang kau ambo sumpahi. Apa sia nanado di dalam kau pemuka kures pak. Orang yang luar biasa ilmu politiknya. Dan ini rapat rahasia. Tak boleh sembarang masuk apa dari mak. Ada undangan untuk apa. Galak orang tadi. Ambo datang tak kerana imbo, tiba tak kerana panggil. Datang seorang saja. Rasanya dia ambo tak ada narasio. Ambo tahu rapik kalian kau kan kemenangkok Muhammad tak. Kalau tak boleh ambo masuk, ambo pulang lagi. Cuma rapik kalian kau gagal total. Ambo imbon ke orang Islam, ambo keceng ke Muhammad. Bamang kau tahu siapa? Yang bolah tuo kau mahiwang. Barau mu apa? Jangan tanya lo mu amboleh. Dari yang kuang gaek mo. Angkuang lo dari yang kuang tu, tuang kuang lo dari yang kuang tu, angkuang lo dari yang kuang tu le, tuang kuang lo dari yang kuang tu, angkuang lo dari yang kuang tu. Agak jam boleh. Mana gae apa juangku kami Adam. Alunado si Adam tu le, ambo lah 6.000 tahun umur ambo tu. Jadi ambo lah gae mana. Dan ambo lah lama berencana membunuh Muhammad ke. Sebab inyo yang paling disayangi dek Tuhan. Tapi ambo tak punya kawan, gagal taruh. Pembantu-pembantu ambo juga gagal. Atadanga dia ambo generasi muda yang bersemangat seperti ini, ingin melenyapkan Muhammad. Timbul darah muda ambo balik, tunggu beratang ambo kemari. Kekerajo samo je kalian. Ba, ndak boleh aja ambo masuk. Kalau itu lain sebendera apa je kami masuklah. Aiko kebanyakan nanya tiru di orang politik pak. Pandai menyanyikan diri, semua je cecak kubin. Jadi kan di maenggo serupa itu kulitnya. Itu namanya. Di maenggo nya sesuai kulitnya itu. Sabantalah berkenalan ya Abu Lahab, ya Abu Sufyan, ya Abu Jahil. Lah kerap saya. Akan tahu Abu Lahab kok itu banyak kawan-kawan. Apa? Dia apa kau lagai dari awak, nyalah pengalaman dari awak. Kok inyo se jadi pemimpin rapi, jadi ketua apa? Ya kan?
Amako bersama-sama lah orang Quraisy ko mangke iblis tu jadi ketua. Jadi nan datang tu iblis menyamar wajahnya serupa orang. Kini lihat do juga. Bantuannya bantu orang, pi perangainya perangai iblis. Aduh. Aduh. Ya kan? Nah. Untuk melindungi kejahatannya, kawannya bunuh. Kan sama aja iblis. Akhirnya tanya boleh, kalau iblis dijadikan ketua, leka selesai negarinya. Tidak. Jadi awak kok kamangke ketua saja pak. Cari orang jangan berhati iblis. Dan saya lok Nabi Muhammad tak ada orang tu. Tapi minimal jangan mancurkan negarinya jo sifat iblisnya. Kadang-kadang kunyang dek kuning lama disantan pak. Dek orang nang kediangke ko banyak pitih, walaupun nyo ndak jujur, inyo nan terpilih. Nyo sogo orang. Anam bengkok nan naik. Nan luruh nan tawanam. Kalau menaga amrawa tu lah batu itu mah. Nan luruh tawanam nan bengkok naik. Kalau ndak rancak merawa tu. Tapi kok kamangke ketua nan bengkok ko nang kadiwanaman. Nan luruh nang kadia kadangke. Alainya memimpin rape pak sampai di rape kalian sejak pagi. Kami merencanakan Pak Muhammad ko ditangkok. Sebagian kawan mengusulkan diusir. Mana rencak pak? Sejak pagi kalian rape lah biha kuah barakotak. Lah bilo kue. Itu isi rape kalian. Ndak mau terima tu kecil iblis. Kan? Nyo potong sependapat orang tu iblis pak. Pak, dua usul kami pak tolak saya keduanya kok diterima cik pak. Cadangan di kalian, ambo ndak sembarang ngecek dah. Kalau Muhammad tu ditangkap, nyolape hendek Tuhannya balik. Tuhan nama nan kecek orang Quraisy kan. Itu nan digantung di Ka'bah tu kecek Abu Jahal. Ya kan? Kata iblis memotong itu patuang tu pandi aja. Patuang mah bisa menangkap orang aja. Kalian nanele je. Nan Tuhan tu Allah. Paniang bola apa? Pak, kecik apa kan membantu kami. Tuhan apa? Tuhan Muhammad. Lo mana ni yo? Nan Tuhan tu yo itu Allah namanya. Allah yang menciptakan saya 6.000 tahun yang lalu dan Allah yang menciptakan Muhammad. Dan Allah yang menciptakan alam semesta dan Allah juga yang menciptakan kalian sekalian. Itu kepala dia bola hab. Jadi iblis ini bukan mengengkari Allah, Pak. Cuma ndak patuh ke Allah. Nyomaku batuhan ke Allah. Malah dia kira nanti, Pak. Iya kan? Nyoba lapeh diri dari orang-orang dan nyogoda. Melepih dirinya pak. Inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Jadi iblis hanya mengaku bertuhan tapi tidak patuh kepada Tuhan. Manusia kira-kira ada tidak meniru iblis? Agama Islam. Orang Minangkabau loleh. Tinggal di luar Nantuo. Luar Nantuo dari mana tu? Di tanah datar. Alambangnya tu kucing. Luak nantuo lambang kucing warnanya kuning. Kucing itu binatang lihai. Tinggi pengaruh bawi-bawa kuning pertanda kepanangan. Jadi bendera batu sangka kuning bendera luak nantuo. Nan kedua luak nan tangah simbol sirah harimau campo barani kerana wana atau luak agam termasuk ambo dilayakan di sinan
Bamangko agam namanya tu berasal dari agama luak kurang. Orang sini banyak preman lo tungku harimau lambangnya. Nah, luak agam kurang agama. Itu dulunya kecil orang gaya entah yo entah tidak. Ada orang bertanya luak ko artinya semua. Ada orang gaya ngecek kurang. Iyo luak cik. Luak cik tu artinya kurang cik. Luak cik kurang cik. Jadi bisa saja artinya semua, bisa sekurang. Kita cari tanah data ko pak. Iyo kurang tanah nan data ko itu senegari itu. Kita turun dari Pasir Laweh tu pak sampai ke Pegaruyuang. Ko ndak ada nan data cik itu. Iya kan? Anang ketiga luak nambonsu. Corak hitam lambangnya kambing, sabah jorela bau sao. Urang sawananya nama kerajaan ninyo dapat nama. Iya kan? Itu dek sabahnya. Apa kan lain tahu sate danguang-danguang. Acu apa tanya nama membuat sate danguang-danguang tu you orang danguang-danguang atau orang mah? Ndak pak, orang Bukit Tinggi orang agam. Tinggalnya di danguang. Emang kota sabut sate danguang-danguang. Begitu je sungainya batang agam dan dapat airnya orang berkumpul. Itu hebatnya orang Sabah. Kalau orang sangka aku jadi cendokio kok. Labara rektor di Unan setahu ambo tu orang Padang Gantiang banyak. Ya kan? Ini pak, orang pintar-pintar. Kucing itu binatang lihai tinggi pengaruh bawi-bawa kuning tandanya kemenangan. Ya kan? Atau Golkar nyo ambil lambang tu sangka. Ya kan? Manang panjang saja selama 32 tahun. Ya kan? Dan 3 bupati tanah datar, yang 2 sudah meninggal, yang 1 belum. Itu dari Golkar ketiga. Pak Mas Riyadi Martunus atau ambola diundang sama beliau tu lum pensiun ambolai wirid BKMT kabupaten. Karena wirid tu hari Senayan, terpaksa dan tuan ambo sudah wirid tu ke Padang. Sebab ambo ke Kerajo besok. Dan tanda auto dinas kantor bupati. Sudah tu bupati Pak Sadik, sudah tu Pak Irdenansa Termizi. Ya kan? Jadi setiap nagari di luar nandata ko pak lambo tampuh ngaji. Baru nindak le sampai ke puncak Batu Bulik, Kawai, Awaduri, Balai Tongah, Stangkai, Tapi Selo, Tigo Jangko, alek. Lubuk Jantan. Cuma itu je siko 5 kaum Baringin, Sungai Tarap, Situmbuk. Malah Situmbuk tu masuk ambo ketek tu pak, tu takui mana ambo. Kata orang cindaku banyak zinan. Kira ndak cie je cindaku zinan. Rumah rancak-rancak zinan. Cindaku tu lai tahu ang, babiai. Hidungnya ndak babanda aje. Tu tangannya panjang sawala aje. Kalau mendanguinya jadi rimau je. Ambo tanya mana di Situmbuk tu ndak ada tu cerita mitos tu Mas Ustaz. Itu dia. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau ditangkok Muhammad tu nyolapih hendek Tuhan nyo balik, kata iblis. Kalau di usia bapak, bertanya ambo ke kalian. Beko kalian menggician ambo memveto kerajaan kalian kau ndak. Muhammad tu sia kalian nagih kala dulu. Al-Amin. Abang kau kalian nagihnya Al-Amin gala. Ionyo memang jujur pak. Sejak jadi rasul kau akidah kami nengkanyo tukar aja. Dahulu anak tu elok ba nama jujur ndak pernah bohong. Kami agih galanyo Al-Amin. Itu je. Muhammad tu orang jujur. Kalau di usianya pindah ke negara lain, bertambah banyak kawannya. Kalau bertambah banyak kawannya, beko kawan tu masuk Islam. Bertambah banyak orang Islam, bertambah banyak orang baca Quran, wirid pengajian, salat berjamaah, azan. Itu rasa kapacah gandang telinga ambo mendengar kecil iblis.
Jadi mana rencak Pak, bunuh saja. Kece ambo nang kekalian danga. Jangan diusia, jangan ditangkok, bunuh saja. Ambo wiko matur acara tu. Iya kan? Salah saya rapi, iya kan? Abu Lahab ketua, Abu Jahil sekretaris, Abu Sufyan bendahara, ketua satu iblis. Orang kelera sesadonya.